Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada mata kuliah psikologi perkembangan ini, teman-teman semua atau adik-adik mahasiswa akan diampu oleh saya, Mampu Rahman, yang teman-teman biasa memanggilnya dengan sapaan Bu Lulu. Oke, yang pertama, saya ucapkan selamat datang kembali. Semoga teman-teman tetap semangat untuk saling sharing, saling belajar, tentunya atau terkhususnya mata kuliah psikologi perkembangan ini. Nah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan lagi untuk mengampu teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat meskipun perkuliahan nanti untuk semester ke depan secara online atau daring begitu. Oke, untuk selanjutnya di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai rancangan pembelajaran semester. Kemudian hal-hal apa saja yang kira-kira nanti kita pelajari dan bagaimana kontak pembelajarannya itu. Nah, itulah beberapa nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, mengenai rancangan pembelajaran semester atau yang sering dikenal dengan RPS. RPS mata kuliah psikologi perkembangan ini bobotnya ada 3 SKS. Kemudian sebelum masuk ke RPS, sedikit deskripsi mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu mahasiswa nanti akan belajar mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia yang diawali dari masa pembentukan, kemudian perkembangan yang harus dijalani dari tiap fase perkembangan, serta ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi di setiap fase perkembangan, tentunya dalam atau yang dikaji sesuai dengan keilmuan yang bersumber dari tokoh psikologi barat, dan tentunya kita tidak melupakan yang dari sumber keislaman, itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, kurang lebihnya seperti itu mengenai deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, kita masuk pada capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini mengenai subcapaian pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, ini mengenai konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia itu lingkupnya dari sejarah psikologi perkembangan. Gitu ya. Kemudian mahasiswa itu diharapkan mampu menguraikan teori perkembangan manusia yang berdasarkan dua keilmuan atau dua perspektif keilmuan barat dan Islam. Karena kita basic atau backgroundnya kampus Islam, jadi kita tidak melupakan hal ini. Selanjutnya, menguraikan perkembangan dan pembentukan awal manusia. Kemudian mahasiswa itu juga diharapkan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia secara fisik, kognitif, dan psikososial, mulai pada anak, remaja, dewasa. Nah, jadi karena perkembangan ya, kita mulainya dari masa ini, anak, remaja, dan dewasa. Nanti untuk selengkapnya kita bahas di setiap materinya. Selanjutnya, mahasiswa itu juga diharapkan mengenali tugas perkembangan, ya, yang dimulai dari anak, remaja, dan dewasa, yang tentunya berdasarkan dua perspektif keilmuan barat dan keislaman. Selanjutnya, setelah mengenali perkembangan,
mahasiswa diharapkan mengenali gangguan perkembangan yang dialami. Ya, nanti ada mulai dari anak, remaja, dan dewasa. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan konsep perkembangan manusia berdasarkan hasanah keilmuan secara keislaman. Begitu ya, kurang lebihnya ada beberapa aspek atau beberapa capaian yang mungkin nanti mahasiswa peroleh ketika mengikuti perkuliahan pada semester ini, tentunya khususnya untuk mata kuliah psikologi perkembangan. Baik, selanjutnya mengenai komponen penilaian itu ada 5 ya, mengenai kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran nanti 10% diambil, kemudian partisipasi. Oh iya, untuk kehadiran nanti kita menggunakan atau khususnya kampus ini kan menggunakan aplikasi Smooth yang di dalamnya itu ada Vclass. Nanti teman-teman mahasiswa absensinya atau absensi kehadiran itu menggunakan Vclass, fitur Vclass ya. Kemudian partisipasi itu berkaitan dengan dalam misalnya berpartisipasi dalam keaktifan makalah, presentasi, kemudian antar kelompok itu bagaimana. Nah, kemudian ada partisipasi dalam pelaksanaan diskusi, diantaranya seperti itu. Dan mengenai tugas karena kuliah kita ini online, nanti teman-teman mahasiswa semua, khususnya mata kuliah ini, kurang lebihnya nanti mengenai tugas itu membuat video presentasi dan tetap membuat makalah, begitu ya. Mengenai teknisnya kita bisa bahas nanti, begitu. Kemudian UTS dan UAS. Kalau untuk UTS dan UAS ini nanti teman-teman mahasiswa menyesuaikan dari menyesuaikan dari jadwal yang ditentukan. Kemudian kita lanjutkan ke kontrak pembelajaran. Oke, yang pertama mengenai absensi. Absensi seperti apa yang saya sampaikan tadi, tetap menggunakan fitur Vclass di Smooth. Nah, di situ kan nanti ada keterangan dimulai kapan dan diakhiri kapan. Nah, jadi di situ nanti mahasiswa akan terlihat. Jadi mengikuti perkuliahan itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian meskipun nanti mengenai absensi dan ya untuk absensi kan lewat Smooth Vclass, fitur Vclass di Smooth. Nah, kemudian selanjutnya WA Group. Meskipun kita nanti menggunakan fasilitas ini Vclass di Smooth, tetap Ibu nanti akan menggunakan WA Group, yaitu tujuannya apa? Untuk memberikan informasi dan beberapa koordinasi mengenai pembagian tugas dan lain sebagainya, atau bisa nanti untuk menggunakan diskusi. Nah, diskusinya ini nanti juga perlu kita bahas. Kita mau memanfaatkan WA Group atau nanti kalau ingin lebih interaktif bisa menggunakan Google Meet. Nah, itu mungkin lebih irit ya, gitu. Selanjutnya, penyampaian materi dari dosen itu nanti melalui Vclass berupa video. Ya, penyampaian materi nanti dosen yang bersangkutan tentunya khususnya di mata kuliah psikologi perkembangan ini nanti akan membuat video. Video itu nanti saya buat, kemudian saya upload di YouTube, nanti linknya saya share dan videonya saya share di Vclass. Nah, nanti teman-teman bisa melihat atau mengunduhnya atau bisa menyimaknya di fitur tersebut. Kemudian ya, mengenai tugas mahasiswa juga membuat presentasi video dan makalah. Oke, begitu UTS dan UAS sesuai jadwal ya. Kemudian beberapa referensinya itu nanti teman-teman bisa menggunakan bukunya Papilia Outfieldman, itu yang itu yang berjudul Human Development gitu ya, itu ada beberapa. Kemudian bukunya R. David itu juga ada Development Psikologi. Kemudian ada bukunya Yusuf Al-N Samsu itu mengenai psikologi perkembangan anak remaja dan
seterusnya. Nah, kemudian ini yang sering dipakai juga mengenai John Wissenbrock. Ini yang bahasa Inggris, Child Development, ya. Dan selanjutnya nanti ini bisa dibaca. Oh ya, untuk mengenai referensi, Ibu merekomendasikan beberapa buku ini dan beberapa jurnal-jurnal yang terkait. Akan tetapi saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan referensi yang berasal dari ya blog atau WordPress begitu ya. Tentunya referensi yang tidak abal-abal. Oke, selanjutnya ini mengenai materi perkuliahan. Materi perkuliahan nanti yang kita bahas kurang lebihnya ada 12 yang nanti kita bisa diskusikan bersama. Untuk pembagian tugasnya nanti bisa kita lanjutkan di WA group gitu ya. Mengenai siapa saja nanti yang presentasi. Begitu diantaranya ada 12 tema. Oke, begitu kurang lebihnya. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.